A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, gunung yang ada di dekat kita tidak Allah takdirkan untuk meletus seperti Gunung Semeru, sehingga hari ini kita masih dalam keadaan sehat, aman, bisa bersama-sama thalabul ilmi. Semoga menjadi pahala kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah ya. Jadi salah satu nikmat yang kadang lupa kita syukuri adalah sehat. Ya, ada saudara kita yang Allah beri ujian berupa penyakit, semoga segera Allah sembuhkan. Ya. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada bulan lalu. Hari ini temanya mewaspadai godaan setan, judulnya 4 arah godaan setan. Kita sudah bersepakat bahwa musuh kita adalah setan. Jadi jangan menjadikan musuh sebagai teman, dan jangan jadikan teman sebagai musuh. Nah, kalau terbalik, kita berteman dengan musuh, bermusuhan dengan teman, itu bahaya sekali ya. Maka kita harus paham betul ya, supaya kita tidak salah di dalam melangkah. Karena kalau saudara kita, teman kita jadikan musuh, nah itu kita justru berkonflik dengan saudara sendiri, yang sangat berbahaya untuk persatuan dan kesatuan umat Islam. Dalam surat Al-A'raf ayat 17, sebelumnya surat An-Nas dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah hafal ya Bu? Di mana kita menghafal surat ini Bu? Di mana dulu kita menghafal surat An-Nas Pak? Di TPQ atau di TK atau di SD? Di TK. Dan sampai hari ini tidak lupa kan? Iya. Setelah lulus SD, surat apa yang kita hafal? Tambahannya apa? Sekarang kita menghafal mudah sekali lupa ya. Itulah kalau kemudian anak-anak kita tidak bersekolah di TPQ, itu kemudian surat-surat pendek pun tidak hafal ya. Jadi kira-kira kalau surat An-Nas ya kita hafalnya dulu lah ketika anak-anak ya. Setelah dewasa kita tidak lagi menambah hafalan, maka kalau sholat yang kita baca surat ya itu terus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ya. Jadi prinsipnya
cara setan menggoda manusia yang harus selalu kita ingat adalah bahwa setan itu selalu dalam posisi khonnas. Dulu pernah kita bahas ya, sudah masih ada materinya di file saya ya. Fung filenya ada di materi ini. Masih ingat khonnas itu apa? Ya. Khonnas itu posisi standby. Jadi kalau harimau mau menyerang mangsa, itu dia kan standby gitu. Kapan dia menyerang nih? Dia pasti menunggu momen yang tepat. Jadi kalau belum ketemu momen yang tepat, ya dia tetap akan standby begitu duduk. Itulah khonnas itu begitu. Artinya setan itu tidak pernah beristirahat mengawasi kita dalam posisi standby. Nanti ketika kita lengah, baru dia akan menyerang. Nah, itulah khonnas. Dan itu tidak pernah berhenti seperti itu. Jadi potensi kita untuk diserang oleh setan itu 24 jam. Nah, ini yang harus kita ingat. Nah, kalau setan sudah selalu dalam posisi khonnas, nanti ketika kita lupa, dia akan menyerang. Ketika kita ingat kepada Allah, dia akan posisi standby. Semakin banyak kita berzikir, setan itu mengecil, kata Rasulullah, sampai sebesar lalat. Semakin kita lupa kepada Allah, maka setan ini akan membesar. Ya. Semakin kita lupa kepada Allah, besarnya setan itu nanti akan sangat mudah untuk mengalahkan kita. Itulah pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap amal yang kita lakukan, kata Rasulullah, awalilah dengan bismillah. Itu artinya kita mengawalinya dengan ingat kepada Allah. Kemudian was-was. Apa was-was, Bu? Apa? Was-was itu di dalam bahasa Indonesia artinya khawatir. Padahal dalam bahasa Arab, was-was itu bukan khawatir. Was-was itu artinya bisikan setan yang sangat halus, yang tidak terdengar oleh telinga, tapi masuk ke dalam hati. Nah, was-was itu begitu. Maka kadang-kadang kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sudah terbisiki oleh setan, tapi kita tidak sadar. Saking halusnya. Ya. Contoh sederhananya begini. Ibu-ibu, bapak-bapak mau berangkat kajian ini dandan enggak? Dandan enggak, Pak? Ibu-ibu dandan enggak? Ya. Bagus enggak kalau kita mau ke masjid itu dandan? Memang harusnya begitu kan? Tapi nanti setan bisa memberikan bisikan yang sangat halus. Ojo kalah karo tanggamu kae lho. Ya. Wah, wingi kae iki kudunge apik lho. Masuk bisikan-bisikan seperti itu, kemudian kita mencari pembenaran. Seolah-olah itu menjadi benar. Ini bisikan yang sangat halus. Kemarin ada tamu Syekh Husain Jabir berfoto-foto, ya hati-hati juga. Bisa jadi foto bersama beliau kita jadikan foto profil atau kita update status. Tujuannya apa? Supaya orang tahu saya pernah ketemu beliau. Nah, bisikan-bisikan begitu. Ya. Maka pernah ada yang Jabri ke saya bertanya tentang di Almanar ini kan
ada program sedekah yang di share itu, bu ini sekian, bu ini sekian, bu ini sekian gitu kan, setiap Jumat dan menjelang untuk sedekah Jumat dan Ahad. Itu ada yang bertanya, Ustadz gimana itu hukumnya sedekah kok diumumkan? Ya. Itu pamer atau tidak? Itu riya atau tidak? Ya. Jawabannya gimana? Ya. Jangan-jangan yang bertanya yang bermasalah. Bisa jadi yang bertanya ini dia menyangka orang-orang yang berinfak itu riya. Bisa jadi begitu kan? Kenapa kemudian muncul pertanyaan begitu? Kemudian saya jawab, saya beri copy pastenya tafsir Ibnu Katsir bahwa bersedekah itu yang paling baik dirahasiakan. Tapi jika diumumkan itu menjadi lebih baik karena merangsang orang untuk ikut berpartisipasi di situ, maka itu lebih baik. Nah, soal keikhlasan itu kembali pada pribadi masing-masing. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, yang harus kita waspadai tentang setan ini adalah bahwa dia selalu dalam posisi khonnas, standby. Yang kedua, dia selalu memberi bisikan yang sangat halus sehingga kita tidak sadar bahwa kita sudah terhasut oleh bisikan setan. Maka berzikir kepada Allah itu menjadi benteng yang sangat penting. Lalu dari mana setan ini menggoda kita? Surat Al-A'raf Bapak Ibu rahimahullah ayat 17, kalau dibaca nanti mulai dari ayat 10, itu tentang bagaimana ketika Allah memberi perintah bersujud kepada Adam, kemudian setan iblis tidak mau, kemudian minta ditangguhkan, kemudian Allah berikan tangguh, kemudian setan berjanji untuk menyesatkan manusia. Dari arah mana setan menyesatkan manusia? Nah, itu di surat Al-A'raf ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, jadi setelah setan ini diberi tangguh oleh Allah, maka dia berjanji tsumma la'atiyannahum. Ya. Itu adalah mutakkid. Ada takkid itu penguat. Tsumma la'atiyannahum. Maka sungguh saya akan mendatangi manusia min baini aydihim, ya, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan Engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan dari manusia itu yang taat. Jadi dari arah mana Bu setan menggoda? Depan, belakang, kanan, kiri. Kenapa tidak dari atas? Ya. Para mufassir mengatakan kenapa dari atas ini setan tidak bisa? Karena dari atas ini adalah arah datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, arah datangnya hidayah dari Allah. Maka setan tidak bisa melalui jalur ini. Itu artinya Bapak Ibu, kita harus menjaga koneksi kita kepada Allah. Kalau koneksi kita kepada Allah itu kuat, maka 4 arah kanan kiri depan belakang itu akan semakin kecil, semakin tertutup. Jadi kuncinya adalah koneksi kita kepada Allah. Semakin kuat koneksi kita, maka potensi setan itu akan semakin mengecil. Ya. Nah,
Sekarang marilah kita bahas dari depan, belakang, kanan, kiri itu maksudnya apa? Ya. Gangguan dari depan, ya, para mufassir menyebutkan jadi kita ini dibuat ragu akan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, meragukan adanya surga, meragukan adanya neraka. Ya. Kalau kita sudah ragu dengan hal ini, apa yang terjadi, Pak? Ya. Orang itu rata-rata dia berhati-hati karena takut apa? Takut balasan kan? Berani enggak bapak-bapak di jalan tiba-tiba ada orang jualan terus dipukul gitu, berani enggak? Kemungkinan dia balas enggak? Kita kan takut dibalas, Pak. Nah, ketika kita sudah tidak takut dibalas, apa yang terjadi? Kita semau sendiri. Lihat orang-orang yang sudah tidak takut dibalas karena dia merasa kuat, tidak saudul dewi itu, Pak. Maaf, preman-preman rata-rata begitu. Dia sudah tidak takut lagi dibalas, maka dia berani berbuat semaunya sendiri. Maka ketika kita ragu dengan adanya hari pembalasan, itu nanti akan membuat kita tidak takut dengan balasan dari Allah. Saat itulah kemudian kita akan berani melanggar larangan-larangan Allah. Masih ingat Bapak Ibu, ada tokoh yang meragukan ini ya. Ketika ada ulama, ada ustadz yang menceritakan tentang surga dan neraka, tentang hari pembalasan, dia berkomentar, jangan sok tahu, kamu kan belum pernah ke sana, kamu kan belum pernah mati, emang kamu sudah tahu di sana itu ada apa? Jadi tidak usah sok tahu lah. Padahal perkara-perkara gaib seperti ini kita tahu dari wahyu kan, dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tokoh nasional loh, seolah-olah dia sedang mengajak kita untuk meragukan surga dan neraka, meragukan adanya hari pembalasan. Nah, ini kan yang sering dipakai oleh kelompok-kelompok yang membenci Islam kan ini. Maka Bapak Ibu hati-hati dengan guyonan mati ki kepenak kok, nyatane sing mati ora ana sing bali. Ini guyonan bermasalah secara akidah ya, bermasalah secara akidah. Kenapa? Karena kalau kita baca di Al-Quran, orang yang sudah mati itu pengen kembali ke dunia. Mereka pengen menjadi orang yang soleh, pengen bersedekah. Yang mati syahid bahkan pengen kembali ke dunia, dia pengen mati syahid lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak ingin kembali ke dunia, itu berarti bertentangan dengan Al-Quran. Mereka pengen tapi tidak bisa. Maka Bapak Ibu jangan pernah guyon dengan guyonan seperti ini. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Itu bisa merusak akidah kita ya. Termasuk gangguan dari depan itu adalah kekhawatiran kita akan hari esok, khawatir dengan masa depan anak-anak kita. Pernah kita membayangkan sesuk ki anake dhewe kaya ngopo ya, kerjane ning ndi, bojone man ora ya, kok gagek entuk maratuwa galak kaya awake dhewe iki. Kekhawatiran begitu ya.
semakin kuat kekhawatiran kita, itu semakin kita tidak yakin dengan Allah kan. Kenapa harus khawatir begitu? Allah sudah ngatur kok. Yang penting kita berikhtiar. Nah, termasuk kekhawatiran kita yang berlebihan itu, Bapak Ibu rahimahullah, ya. Kita tidak khawatir ketika anak-anak kita yang sudah balik belum paham dengan fikih ibadah. Tapi kita khawatir kalau anak-anak kita ya, sudah usia SD belum bisa membaca Latin ya, bukan baca tulisan Arab. Matematikanya jeblok. Kita resah kalau anak-anak kita begitu. Tapi kita tidak pernah resah kalau anak kita mukallaf belum paham fikih ibadah. Pernah ngecek itu enggak Bapak Ibu? Anak-anak kita yang sudah mukallaf dicek enggak? Dia sudah paham belum fikih ibadahnya? Sudah tahu belum sholat itu syarat rukunnya apa? Yang membatalkan sholat apa? Puasa itu syarat rukunnya apa? Yang membatalkan puasa apa? Ibu-ibu yang anaknya sudah datang bulan pernah bertanya enggak? Kalau dalam keadaan haid itu yang dilarang apa? Kapan dia harus mandi? Sudah ditanya itu belum? Yang sering kita tanyakan ke anak kita yang sekolah apa? Yang kita cek di rapot itu nilai apa? Kita lebih khawatir dengan itu. Kita tidak khawatir kalau anak kita sudah balik tapi belum paham fikih ibadah. Artinya kita ini tidak pernah khawatir dengan ilmu syar'i anak-anak kita. Karena dalam persepsi kita ilmu itu, ilmu syar'i, fikih dan seterusnya itu tidak bernilai ekonomis. Yang bernilai ekonomis itu nilai matematika, bahasa Inggris, itu kan. Saya pernah kaget sekali Bapak Ibu di sebuah kajian. Ya. Ada seorang ibu sudah punya anak 2, pertanyaannya itu sederhana banget. Ustadz, saya mau tanya. Ya. Kalau saya puasa, ya, kemudian 5 menit sebelum maghrib saya makan, itu batal enggak? Gimana Bu? Sudah punya anak 2, pertanyaannya begini. Parah kan? Nah, maka Bapak Ibu rahimahullah, silakan Bapak Ibu cek anak-anak kita dicek. Dia sudah paham belum dengan fikih ibadahnya? Kalau belum, segera kasih tahu. Jangan sampai kemudian kita lebih resah ketika anak-anak kita kemampuan akademik ilmu umumnya rendah, sementara kita tidak pernah ngecek ilmu-ilmu syar'inya. Di Almanar ini misalnya buka kursus bahasa Arab dan kursus bahasa Inggris. Kira-kira peminatnya banyak yang mana, Pak? Padahal Al-Quran pakai bahasa, hadis Rasulullah pakai bahasa. Kenapa kita tidak mementingkan bahasa Arab? Karena kita menganggap bahasa Arab itu nilai ekonomisnya rendah, lebih tinggi bahasa Inggris. Jadi kita lebih resah ketika anak kita tidak bisa berbahasa Inggris dibandingkan ketika anak kita tidak bisa berbahasa Arab.
Itu termasuk gangguan dari depan. Ya. Jadi minimal kita harus pastikan bahwa anak-anak kita sudah paham dengan fikih ibadah, ya, terutama ibadah-ibadah yaumiyah. Kalau fikih haji bolehlah nanti belajar menjelang berangkat, kan ada manasik. Tapi coba fikih sholat, ya, fikih toharoh, ya. Kita pernah ngecek enggak anak kita wudunya kira-kira sesuai dengan tuntunan atau? Sudah pernah dicek? Coba dicek, Bapak Ibu. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kalau itu tidak kita cek, kemudian ternyata anak kita wudunya tidak sah, bagaimana dengan sholatnya? Jadi marilah kita meresahkan diri dengan hal-hal seperti itu. Ya. Gangguan dari belakang, menghias perkara dunia. Surat Al-Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ya. Jadi kita digoda dengan perkara-perkara dunia. Ya. Kalau laki-laki digoda dengan wanita, kemudian anak-anak juga, itu sesungguhnya adalah godaan buat kita. Yang sering kita sering diuji oleh anak itu dalam hal apa, Pak? Dalam masalah apa kita sering diuji oleh anak? Apa? Kesabaran. Mana yang lebih berat? Ujian kesabaran dari suami atau ujian kesabaran dari anak, Bu? Dari mana? Dari anak. Lebih berat. Berarti ngadepin suami gampang ya, Bu? Ora trimo sing ning kono iki. Ya. Anak-anak itu juga, ya, Bapak Ibu, kadang-kadang kita punya anak bayi, ya, ada orang punya anak bayi lucu-lucunya gitu, difoto, di share di medsos. Apa itu tujuannya? Itu kan bisa jadi sombong kan? Padahal itu bisa mendatangkan penyakit ain. Saya punya beberapa teman yang sudah saya ingatkan, jangan kamu share lagi foto anak kamu di medsos. Tapi sampai hari ini masih saja. Tapi setidaknya sudah diingatkan, jadi kewajibannya sudah tertunaikan. Harta dan seterusnya itulah. Dan hari ini Bapak Ibu rahimahullah, dengan adanya media sosial, godaan kita terhadap hal-hal yang bersifat duniawi ini luar biasa dahsyatnya. Ya. Mobil itu dalam jangka berapa tahun sudah keluar produk yang baru, model yang baru, itu jadi godaan buat kita. Ya. Ada sistem kredit dengan DP 0%, itu juga jadi godaan buat kita. Nah, fashion itu sekarang perkembangannya luar biasa, itu jadi godaan buat kita, ya. Jadi dahsyat sekali sekarang godaan yang paling bersifat duniawi. Nah, Bapak rahimahullah, yang tadi tidak perlu dipanjang lebar. Nah, yang ini gangguan dari masa lalu. Kesalahan pola asuh yang menghasilkan karakter negatif. Ada pendendam, pemarah, iri, dengki, ada yang marahnya agresif, ada yang suka menghakimi tanpa tabayun. Itu adalah salah satu produk-produk negatif dari kesalahan pola asuh.
Bapak Ibu, kalau kakak beradik bertengkar, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan, Bu? Kalau kakak beradik bertengkar, kebetulan adiknya nangis, nyalahkan kakaknya. Ya. Jadi kita orang tua itu ketika kakak beradik bertengkar, kita sering menghakimi, bukan menjadi hakim. Ya. Menghakimi itu artinya kita langsung menyalahkan. Kalau menjadi hakim, itu harusnya kan dua-duanya didudukkan kemudian tabayun. Adik kenapa tadi nangis? Nah, nanti adik cerita. Kakak kenapa tadi? Kok adik sampai nangis? Nanti kakaknya cerita. Oh begitu. Berarti adik salahnya di sini. Kalau kakak salahnya di sini. Ternyata kalian berdua punya salah masing-masing. Sudahlah, sekarang bermaafan. Kalau sejak kecil anak kita didik dengan pola begini, nanti ketika dewasa dia akan terbiasa tabayun. Sekarang ini kita susah bertabayun karena dulu ketika kecil kita tidak diajari pola tabayun. Kalau ada masalah kakak beradik, langsung orang tua menghakimi, kamu yang salah, tanpa bertanya, tanpa klarifikasi. Nah, inilah pentingnya kita membiasakan klarifikasi ketika ada anak kita bertengkar, supaya nanti anak kita ketika dewasa itu terbiasa melakukan klarifikasi. Nah, sekarang kita terjebak pada asumsi. Kita menilai orang itu pakai klarifikasi atau pakai asumsi? Kita lebih sering pakai asumsi. Kita menilai orang berdasarkan pendapat kita sendiri. Kita tidak tanya dulu, kamu kenapa sih kok pakai batik? Kita langsung menghakimi, wah Jumatan anggo batik, Jumatan itu polos. Kita langsung menghakimi begitu, langsung menghakimi. Kita tidak nanya dulu. Contohnya begitu. Jadi ketika orang lain melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita langsung pakai asumsi, tidak pakai klarifikasi, karena kita tidak dibiasakan klarifikasi. Maka Bapak Ibu, ayolah biasakan ini. Anak-anak kita itu kita ajari klarifikasi, tabayun. Kalau ada masalah, kita jadi hakim, jangan menghakimi. Ya. Kalau ada yang salah, kita bilang salah. Kalau kakak yang salah, kita bilang salah. Ya. Jangan menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Ya. Nah, hari ini Bapak Ibu, apa pola asuh kita kepada anak? Dan masa lalu, apa pola asuh orang tua kita kepada kita? Karena itu membentuk kita hari ini. Karakter kita itu dibentuk salah satunya oleh pola asuh. Nah, ada yang otoriter, ada yang otoritatif, ada permisif, ada cuek. Kira-kira hari ini pola asuh kita kepada anak kita mana, Bu? Masih ada yang otoriter. Ya. Otoriter itu kan artinya anak itu tidak punya kekuasaan, tidak punya partisipasi, semua harus manut pada keputusan orang tua. Orang tua tidak lagi minta pendapat pada anak. Pokoknya yang paling bener iki bapak, wes gue kudu manut. Nah, orang tua salah ya tetap dianggap bener. Sampai beli baju saja yang milihkan orang tua. Sampai mau pergi saja yang menentukan dandanannya orang tua. Nah, pola asuh otoriter ini pola asuh yang paling buruk. Salah satu hasil dari pola asuh otoriter ini, dampak negatifnya adalah kalau marah agresif. Jadi kalau marah itu tidak terkendali, kemudian yang keluar kata-kata yang tidak
baik. Kalau marah menjatuhkan orang, menyerang orang, nah, itu salah satu dampak dari pola asuh otoriter. Dia tidak mau menghargai pendapat orang lain. Karena dulu ketika kecil, orang tuanya tidak pernah menghargai pendapatnya kan. Dia susah minta pendapat orang. Karepe kabeh wong ki manut karo pendapatnya sendiri. Karena dulu orang tuanya begitu. Hari ini ada yang begitu? Ibu-ibu kalau misalnya anak umur 6 tahun, ibu ajak kondangan. Ya. Yang dandani dia siapa? Yang milih bajunya siapa? Terus anak jadi apa? Semuanya kita yang milih kan. Bajunya pakai yang ini, sandalnya pakai yang ini, celananya pakai yang ini. Terus anak jadi apa? Itu untuk kepentingan siapa? Kenapa kita nanya anak? Gue pengen yang gue kelambi sing di. Wah, aku nggak kaos mawon lah bu. Rasa ki kondangan nganggo kaos ki sini gue. Sing isin sapa? Ibunya kan? Anaknya malu nggak pakai kaos kondangan? Nggak malu. Yang malu ibunya. Jadi ini untuk kepentingan siapa? Yang paling bagus adalah pola asuh otoritatif. Jadi anak itu diberi otoritas. Dia dimintai pendapat. Dia boleh berpendapat. Dia boleh melakukan sesuatu berdasarkan pendapatnya sendiri yang dia yakini, selama tidak melanggar syariat. Pola asuh begini nanti ketika dewasa itu enak diajak musyawarah. Dia bisa menghargai pendapat orang lain, dia juga berani mengeluarkan pendapat. Karena kadang-kadang kita begitu, di rapat kita diem, tapi nanti selesai rapat, sakjane aku ora setuju nek ngono kae lah, ngopo ora ngomong mau. Ada yang begitu, Pak. Ya. Itu dampak dari pola asuh otoriter itu. Dulu kan kita waktu kecil begitu. Sakjane iki nek karo bapak ya ora setuju ning rawani ngomong ning ngarep itu. Tapi begitu jauh dari bapaknya, wah aku iki sakjane ora seneng karo bapak. Mosok ngene. Tapi kita ngomongnya di belakang. Persis seperti kita hari ini kan. Ketika rapat tidak setuju, kita tidak berani ngomong. Nah, tapi nanti di luar, wah sakjane aku mau nek ngono kae, tapi apiye meneh. Nah gitu. Ya, itu dampak dari pola asuh. Rapatnya ya enggak membolehkan. Apa? Pimpinan rapat enggak membolehkan ngomong. Itu diam saja. Lah itu pimpinan rapat hasil dari pola otoriter itu. Kalau pimpinan rapatnya hasil pola asuh otoritatif, dia akan bilang, monggo silahkan yang punya pendapat, kita boleh loh beda pendapat. Kan gitu. Gimana? Maka, nah itu Pak. Kenapa kemudian kalau kita rapat itu tidak selesai-selesai? Karena dulu kita tidak boleh ngomong oleh orang tua kita. Begitu sekarang diberi kesempatan ngomongnya bablasan. Kan nyebeli juga ngono sing mimpin rapat. Iki kok ngalor ngidul tok to. Enggak Pak, sudah dipikir dulu tuh baik. Demi kebaikan. Iya, jadi enggak buat gantung itu pokoknya apa lurus, baik. Ya. Jadi dulu kita sering dipaksa kebaikan oleh orang tua kita. Kita tidak punya kebaikan versi kita sendiri. Semua kebaikan itu versi orang tua. Versi orang tua naik kondangan itu nggak kelambi. Sementara versi anak, ya sing penting aku nyaman kok. Tapi versi ini tidak diterima oleh orang tua kita. Kita harus mengikuti versi orang tua kita. Hari ini kita begitu. Jadi kebenaran itu versi saya. Yang tidak sesuai dengan versi saya itu tidak benar. Kita jadinya begitu. Karena dulu kita tidak diberi ruang untuk berbeda pendapat. Itulah kenapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu nanti ketika anak usia
periode 7 tahun yang ketiga itu anak harus kita jadikan sebagai sahabat, teman, kita ajak ngobrol, kita minta pendapat dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya kalau hari ini masih ada pola asuh otoriter, itu naudzubillah min dzalik, itu sudah ketinggalan zaman banget itu. Ini sudah tahun 2020. Itu pola otoriter itu kan tahun-tahun 70-80-an lah, masa-masa kita gitu loh. Nah, kalau anak kita masih begitu, ya Allah kasihan banget ya. Kemudian ada pola asuh permisif, terlalu toleran orang tua itu. Ora sholat ya wis ora apa-apa, umurmu sakmono kok, sok ben lak mudeng dhewe. Kita terlalu sering memberi toleransi ketika anak berbuat yang tidak baik, nanti dia jadi orang yang tidak bertanggung jawab. Yang paling parah adalah pola asuh cuek. Wis to nengke wae bocah ki melar dhewe kok, ngolak mudeng dhewe, ya sudah. Maka Bapak Ibu rahimahullah, itulah pentingnya kita berdamai dengan masa lalu ya, supaya dampak negatif itu terkikis ya. Pernah kita bahas di sini kan ya. Pentingnya minta maaf pada anak, Bapak Ibu, sudah belum? Dengan mengakui kesalahan, menyebut kesalahannya enggak? Ya, sebutkan kesalahannya. Pentingnya mengetahui persepsi anak terhadap orang tua. Sudah pernah dicoba yang ini, Bu? Kita harus tahu persepsi anak terhadap kita itu apa, negatif atau positif. Pasti ada dua sisi, ada positif, ada negatifnya. Persepsi negatifnya di mana? Ya. Kalau kita tidak bisa merubah diri, maka kita sampaikan pada anak kita, nak, itu bagian dari keburukan Bapak. Kamu jangan ikuti ya. Minimal itu. Yang paling bagus adalah terima kasih, nak. Insya Allah Bapak akan berusaha memperbaiki diri. Yang paling bagus itu. Tapi setidaknya kita tahu persepsi anak terhadap kita itu apa. Jadi sisi-sisi negatif itu kemudian kita tahu, ternyata anak menilai kita begini ya. Kalau terjadi miskomunikasi di situ, mispersepsi di situ, kita bisa luruskan. Ya. Kalau Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu adil enggak kepada anak? Adil enggak, Bu? Menurut Ibu, menurut Bapak, adil enggak? Adil. Coba tanya ke anak. Bapak Ibu adil ora tau kowe iki? Bisa jadi nanti persepsinya berbeda. Nah, ini harus kita luruskan. Nah, itulah pentingnya komunikasi pada anak. Gangguan dari kanan, jebakan dari kebaikan, amal soleh. Jadi ternyata setan juga bisa menjerumuskan kita dari sisi ini. Kita sudah berbuat baik, tapi kebaikan kita itu justru menjerumuskan kita. Gangguan dari kanan itu menunda kebaikan, menunda tobat, walah syekh nom wirasah tobat sih, maksiat rapopo. Kan umurnya lagi 30, kira-kira nek mati umur 50 ya isih ono 20 tahun. Gue lah 45 tobat, lah isih ono waktu 5 tahun. Ya, kita tidak ingat bahwa ajal itu rahasia Allah. Menunda-nunda kebaikan, ya, arep sedekah, wah iki badine gur sak mene iki, wah sesuk nek badine rong mene iki aku tak sedekah. Tiba sesuk malah rugi. Marah situ sedekah. Ya. Kalau donasi ke Palestina itu kan ada yang bulanan tuh. Ada itu bulanan. Transfer langsung setiap bulan. Nah, nanti kalau pas waktunya berdonasi kita lupa, ada yang mengingatkan. Jadi rutin tiap bulan. Kesanggupannya berapa tiap bulan itu? Kalau tidak salah paling rendah 20.000 untuk donasi ke Palestina. Bisa itu nanti kita ikut di situ. Kemudian berbangga dengan kebaikannya. Ya, riya, ujub, sombong dan seterusnya. Kita ini sudah baik,
Bagaimana cara setan mengganggu kita? Tumbuhkan saja perasaan paling baik. Itu jadinya apa? Jadi sombong sudah. Kalau sudah sombong, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Ada sedikit saja kesombongan dalam hati, itu tidak masuk surga, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau ibadah kita, ya, ilmu kita, kebaikan kita, sedekah kita membuat kita menjadi sombong, itu sudah sia-sia. Tapi dari arah itu juga setan akan menggoda kita. Maka jangan pernah, ya, terbuai dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Jangan mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita berikan pada orang lain. Kalau kita pernah menolong orang, dia ben gue zaman sakmono tak utangi lho. Giliran aku saiki nembung utang kowe. Nah, itu mengungkit-ungkit kebaikan. Jadi sudah tidak usah. Semua kebaikan yang pernah kita lakukan sudah selesai, itu urusannya. Tidak perlu lagi kita ingat-ingat. Gangguan dari kiri, godaan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak perlu dijelaskan. Menghias kejahatan dengan maksiat juga tidak perlu dijelaskan, sudah jelas itu. Maka Bapak Ibu rahimahullah, yang paling berat salah satunya dari kita adalah ketika setan membawa kita pada masa lalu, mengait-ngaitkan kita hari ini dengan masa lalu, ya, trauma-trauma masa lalu yang belum kita sembuhkan, kemudian hari ini itu berdampak buruk kepada kita. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kalau hari ini kita jadi orang yang mudah marah, mudah tersinggung, ya, mudah iri pada orang lain, mudah berprasangka buruk kepada orang lain, coba kita flashback ke masa lalu. Kenapa hari ini kita jadi begini? Apa yang salah? Ya. Kalau kesalahan itu terjadi karena pola asuh, maka marilah kita maafkan orang tua kita. Mereka begitu karena belum tahu. Kita maafkan itu. Ya. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita adukan saja kepada Allah. Ya Allah, dulu orang tua saya begini, dan hari ini saya ikhlaskan. Hari ini saya maafkan. Maka insya Allah itu akan mengurangi dampak-dampak buruk kepada kita hari ini. Bapak Ibu rahimahullah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau bicara tentang setan, banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Dan insya Allah di lain kesempatan kita akan kaji lagi bagaimana setan menjerumuskan manusia. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.